ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وعلينا برحمة الله تعالى من دار الدنيا إلى الدار الآخرة آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحينة في البحر العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih dimampukan, masih dikehendaki oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan langkah kita, zikir kita, ta'lim kita, semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa pula kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, kemudian pada tabi'in, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaat dan uzma dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف أو مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وببركاتهم وبأسرهم في الدارين آمين. والمقالة التاسعة dan dalam olah yang ke-9 di bab yang kedua kitab Nashihul Ibad an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah meridai beliau. Wa huwa, dan adapun Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu Syekhul Imam Malik, beliau adalah guru daripada Imam Malik, yang dimana Imam Malik adalah guru daripada Imam Syafi'i. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh beliau di dalam kitab Kifayatul Azkiya, kemudian di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dan kitab-kitab yang banyak menerangkan dari beliau. Ya, ada satu kisah yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini dari beliau ya, memberikan
semangat kepada kita semua. Singkat cerita, ketika Sufyan Ats-Tsauri sedang melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya, beliau melihat ada seorang laki-laki yang melakukan tawaf dengan zikir yang tidak lazim. Umumnya ketika tawaf itu yang dibaca biasanya kalimat tasbih, kemudian tahmid, labbaik Allahumma labbaik, bisa begitu kan, labbaik Allahumma labbaik. Cuma ini orang bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus keliling Ka'bah. Sufyan Ats-Tsauri memperhatikan pria ini. Beliau menunggu waktu untuk bertanya, kenapa dari sekian ribu orang yang melakukan tawaf, zikirnya, bacaannya sama, sedangkan ini orang, dia yang dibaca cuma sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, kalau bahasa kita, Pak, kok bacanya sholawat sih? Itu emang nggak baca yang biasa kita baca nih, katanya. Nah, kata pria ini, ente siapa? Gitu. Saya Sufyan Ats-Tsauri. Biasanya di Arab itu kalau ada orang bertanya, lihat dulu ini yang nanya pakai baju ulama apa enggak. Kalau nanya pakai pakaian biasa, bukan pakai baju kebesaran ulama, biasanya dicuekin. Tapi berhubung Sufyan Ats-Tsauri sudah masyhur, terkenal di zamannya pada saat itu sebagai ulama besar, akhirnya si pria ini menjelaskan. Ketika di dalam perjalanan, saya melakukan haji bersama ayah saya. Tiba-tiba ayah saya beres dari haji meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ini ayah si pria tadi ini wajahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki gosok, pokoknya kayak orang kebakar. Sedangkan pria ini dia merasa aneh, padahal di daerahnya ayahnya seorang ulama besar, kalau bahasa kita Abuya, punya santri banyak, meninggal dunia dalam keadaan gosok, padahal nggak punya penyakit. Si pria ini gundah, apakah saya akan bawa ini jenazah ayah saya pulang atau saya kuburin di sini? Kalau dibawa jenazah ini sampai di kampungnya pasti akan jadi fitnah. Ada ulama gede, alim soleh, santrinya banyak, meninggal dunianya kesel. Lama mikir ini laki-laki, akhirnya dia tertidur di samping jenazah ayahnya di bawah pohon, sambil ditutup itu jenazah ayahnya dari rambut sampai kakinya. Ketika dalam tidurnya, tiba-tiba pria ini bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki. Dia seorang yang tampan, pokoknya wajahnya Masya Allah. Ditanya, jenengan siapa? Masa kamu gak kenal? Saya ini adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya Rasulullah, ada apa engkau datang kemari? Ini ayahmu nih, sekarang udah pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dia minta pertolongan kepada saya. Memang betul ayah kamu seorang ulama, orang yang soleh, orang yang alim, tapi dia juga banyak
berbuat kefasikan, banyak berbuat perbuatan yang melampaui batas, yang hanya Dia dan Allah yang tahu bentuknya. Makanya alhamdulillah kalau kita itu kelihatan baik, berarti keburukan kita sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayah kamu ini minta pertolongan saya, ya, oleh kanjeng Nabi diusap dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Akhirnya ya, ini ayahnya terang benderang sinar tersenyum. Ya Rasulullah, kenapa demikian? Ya saya mau, ya, karena selama hidupnya ayahmu tidak pernah lepas itu lidahnya untuk membaca sholawat kepadaku. Makanya ketika sakaratul maut, ketika masuk dalam barzakh, dia merasa kesulitan, menderita, dia memanggil aku, maka aku akan datang untuk menolongnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kata pria ini, saya gak mau zikir yang lain. Ya, ketika haji semua zikir tasbih, saya hanya baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, ya. Jangan lupa satu hari, ya, kita nggak tahu, ya, kita ibadah tapi dosa kita mungkin lebih banyak ketimbang ibadah kita. Ya, mudah-mudahan dengan berkah sholawat kepada kanjeng Nabi kita akan mendapat syafaat uzma Rasulullah, bukan hanya di akhirat tapi ketika menjelang kita menghadapi sakaratul maut, masuk alam barzakh, kemudian dibangkitkan di hari kiamat. Itu syafaat kanjeng Nabi akan berguna untuk kita yang selalu mendawamkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu? Kullu ma'siyatin, semua maksiat. Maksiat ini artinya kebalikan daripada taat, perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu maksiatin nasyi'atun an syahwatin, semua perbuatan maksiat yang timbul karena syahwat. Apa itu syahwat? Ai ishtiyaqin nafsi ila syai', kepengennya apa? Jadi ada hawa, jadi hawa nafsu. Beda dengan hawa nafsu. Kadang-kadang dari hawa nafsu kita nggak paham, ya, hawa nafsu ini tahunya dia betul ya, dia jelek. Tapi secara definisi nafsu itu adalah diri kita. Sedangkan hawa adalah keinginan yang ada di dalam diri kita. Itu namanya hawa. Nah, di sini syahwat. Syahwat ini adalah asalnya, buahnya daripada hawa nafsu. Itu namanya syahwat. Kalau secara definisi dalam kitab ada Butunya Wadi juz 1 halaman 33 diterangkan, ya, asyahwatu, syahwat itu adalah mukhtassatun ilal ladzat, kepengennya diri untuk kesenangan yang sifatnya badaniah. Itu maknanya syahwat. Ya. Jadi ya, pengen makan yang enak, ya, kemudian minum yang enak, ya, ke tempat-tempat yang enak. Ya, ini semua timbul daripada syahwat. Ya. Jadi kepengen banget yang diri kita ini kepada sesuatu, namanya syahwat. Fa innahu yurja ghufranuha. Kalau itu maksiat yang asalnya daripada syahwat, alias keinginan diri kita terhadap sesuatu yang begitu besar, ya, maka maksiat tadi yurja ghufranuha masih
punya harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang penting dari syahwat. Ayat maksiat yaitu ampunan dari perbuatan maksiat yang disebabkan oleh syahwat. Kullu maksiatin, dan seluruh perbuatan maksiat nasya'at yang timbul an kibrin, daripada perbuatan sombong, fa innahu la yurja ghufranuha, maka perbuatan maksiat kepada Allah yang didasari karena kesombongan, maka tidak ada pintu harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bedanya. Apa itu kibir? Kibir itu sombong. Diterangkan oleh Syekh Nawawi, ai da'wal fadli, yaitu keinginan daripada diri untuk bisa disebut-sebut orang yang punya kelebihan. Itu sombong. Sombong itu diri ini pengen disebut punya power, kekuatan apapun, baik itu dari materi, baik itu dari ilmu, baik itu dari jabatan, baik itu dari harta. Kalau merasa lebih baik daripada orang lain, maka itu disebut dengan sombong alias kibir. Nah, yang begini nih nggak ada pintu harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Diterangkan di sini. Li'anna ma'siyati iblis, karena maksiatnya iblis kepada Allah, ingkarnya iblis kepada Allah, karena aslinya itu perbuatan iblis gak mau taat kepada Allah karena didasari oleh sifat kesombongan. Sombong. Yaz'umu, iblis mengira annahu khairun, dia itu sungguh lebih utama, lebih baik min sayyidina Adam, daripada sayyidina Adam. Masa lebih baik berarti maksiatnya kepada Allah itu berdasarkan kesombongan. Terus kenapa Nabi Adam melakukan kekhilafan? Beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li'anna zallata sayyidina Adam alaihissalam, karena sungguhnya kekhilafan daripada sayyidina Adam alaihissalam, karena asluha minasyahwati, aslinya karena didasari oleh syahwat. Syahwat itu kepengenan. Apa kepengenan Nabi Adam? Diterangkan bisa babi isyiyati, Nabi Adam itu sebabnya pengen banget ila dzauqi, merasakan, mencicipi samaratun buah syajarati syahwati, daripada pohon syahwat al-manhi anha, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu kisah Nabi Adam dan Allah, kamu boleh ngapain aja di surga, yang penting jangan deketin ini pohon. Deketin aja nggak boleh, apalagi dimakan. Tapi datang iblis. Si iblis ini ngegoda dulu dari Siti Aisyah.
apa namanya, Siti Hawa. Siti Hawa, Nabi Adam dulu digoda, nggak mempan, goda lagi ke Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa ngomong sama Nabi Adam, ayo mas, dimakan aja, itu enak. Kalau dimakan, ya, nanti kita bakal kekal, gak mati-mati. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan nih, banyak yang disampaikan oleh mubalik, ya, yang tidak sesuai dengan cerita daripada Nabi Adam. Ya. Jadi dikisahkan Nabi Adam itu kenapa bukan terayu oleh bujuk rayunya yang namanya istrinya Siti Hawa. Beliau mau makan itu pohon khuldi, buah khuldi. Sebab iblis pinter. Di depannya ngomong sama Adam, wallahi, demi Allah, kata iblis, kalau kamu makan ini buah khuldi, kamu akan kekal di dalam surga. Terus Nabi Adam makan. Ketika makan, kata Nabi Adam, saya nggak habis pikir. Ada makhluk yang pakai nama Allah untuk berbohong. Jadi syaratnya Nabi itu, kalau lihat kebenaran, nggak pakai mikir satu detik. Jadi kalau ngomong wallahi, langsung dikerjain. Itu daripada Nabi. Jadi Nabi Adam nggak mikir. Kalau ada orang pakai sumpah wallahi, berarti dia emang benar. Makanya itu buah khuldi dimakan oleh Nabi Adam. Karena Nabi Adam punya prasangka baik bahwasanya orang nggak akan berani sumpah demi Allah untuk sebuah kebohongan atau sebuah kemaksiatan, bukan karena digoda oleh Siti Hawa. Ya. Lagi makan, untung aja tuh buah khuldi. Ya, Nabi Adam nyangkutnya di mana? Tenggorokan. Kalau perempuan kata siapa? Itu mah kondom. tapi kalau itu perempuan jatuhnya di dengkul, bayangin ya, kalau di dengkul. Itu kalau mau netain anak, masya Allah, repotnya luar bioskop. Ya alhamdulillah nyangkutnya di dada. Udah nyangkut di dada, kebelah dua. Jadi enak di dada. Ya kayak Bang Dani. Gak perlu ngedengkul dulu. Maksudnya nyusuin anaknya. Pikirannya udah sahwat ini. Apa nunjuknya kemarin? Ya jadi ya di garis bawah. Yang penting tadi ya, kalau dosa kita ini dari syahwat. Di syahwat itu kepengenan diri kita ini kepada sesuatu. Ya, nggak mikir dulu nih boleh apa enggak, bener apa enggak. Ya, pokoknya kalau gue pengen harus. Ya, nggak mikirin ceritanya. Tapi kalau kita udah mohon taufik dari Allah, hidayah supaya kita dijauhkan dari maksiat. Dan maksiat itu jangan diniatin. Ya, memang kadang-kadang kita sudah kepleset, ya namanya manusia. Yang penting jangan maksiat kita, ya karena didasari oleh sombong. Orang sombong itu pasti akalnya gak sehat. Orang sombong itu pasti bodoh. Orang sombong itu, ya ini kalau yang bisa melihat seperti itu. Ya. Banyak yang ini sombong. Ya. Dari hadis riwayat daripada Imam Muslim, ya, itu disebutkan kata Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata, enggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mangkana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, punya sebesar biji sawi dari sifat sombong. Ya. Kemudian ada laki-laki nanya sama Kanjeng Nabi. Ya. Kata dia, inna rajul
ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatun. Gimana ya Rasulullah? Kalau ada orang yang pakai baju yang bagus, kemudian dia punya sepatu yang dipakai yang mahal-mahal, apakah itu termasuk sombong? Kata yang Nabi, innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Ya, jadi kalau kita pakai baju bagus nggak apa-apa. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli sepatu yang bagus-bagus nggak apa-apa. Yang penting niatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya duit, belinya itu sepatunya. Udah 10 tahun nggak beli. Ya, baju yang dipakai itu aja kokonya. Udah tipis itu kokonya. Ini bukannya indah, ini mah namanya bertitik korel. Pelik itu mah. Ya, duitnya gajinya gede, makanya tempe tahu. Ya. Tapi biasanya begitu kaya. Dulu pernah diceritain sama bapak tuh, saya ingat banget beliau di Padang itu katanya, di Padang atau di mana ya? Beliau itu ada orang Cina dulu kalau makan keluarganya itu cuma 1 sendok bubur. 1 sendok dia jualan bubur. Jadi buat anak istrinya makan 1 sendok. Setelah itu jadi miliuner. Nah itu gerobak buburnya dilapisin emas 24 karat buat kenang-kenangan. Nah, itu orang-orang Cina. Nah, kalau kita jangan kayak gitu, karena Rasulullah kalau banyak rezekinya, ya beliau sering mengundang sahabatnya ya untuk makan walimah. Kalau bahasa kita walimah itu maknanya mengundang orang untuk makan. Untuk makan. Nah kemudian hadis itu dilanjutkan, katakan yang Nabi, al-kibri batarul haq wa ghamtun nas. Ciri sombong batarul haq, menolak kebaikan, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Ini sering kan lumah belum apa-apa dibanding gua. Ini walaupun bercanda hati-hati. Nah, apa penyebab orang itu sombong? Para ulama menjelaskan banyak yang penyebab itu sombong, cuma yang paling gedenya ada 4. Yang pertama, zadat ilmu, tambahnya ilmu, tambahnya pengetahuan. Jadi ulama juga belum aman daripada yang namanya sifat sombong. Sekarang gini, kalau ada kiai tangannya dicium santri, gitu. Dicium santri. Ini kalau merasa memang pantas nih gua dicium tangannya, punya perasaan seperti itu. Ketika nanti nggak dicium, wah pokoknya marah-marah, pensiun jadi kiai. Makanya lebih hebat santri dulu kata kiai. Santri mah cium tangan itu berdasarkan ta'zim, hormat kepada guru. Sedangkan ini guru kalau enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ini enggak selamat ya sama yang namanya sifat sombong. Nanti timbulnya gampang. Ya, kalau gurunya ngadain acara misalkan, ya, gurunya ngadain acara, diundanglah semua alumni ya, yang dikenal. Ya, tiba-tiba setelah diundang ada beberapa yang enggak datang. Ya, banyak nih yang kepleset. Wah, dipanggil kiainya enggak datang. Padahal ini acara penting dari keluarganya kiai. Ya, padahal ya, itu santri enggak bisa hadir ya, karena ada uzur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sedang merawat ibunya, atau mungkin dia sedang sakit, atau mungkin sedang membutuhkan dirinya sama keluarganya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Seperti itu. Ilmu. Ya. Terus dari ilmu juga ya, merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih benar pendapatnya,
ketimbang orang lain. Ya. Makanya jangan lupa di belakang wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Hanya Allah yang soalnya yang namanya ijtihad. Ya, ijtihad itu kesungguhan untuk membongkar hukum dari Al-Quran dan hadis ya, untuk menetapkan suatu permasalahan ya. Jadi punya peluru untuk membedah Quran sama hadis untuk menjawab pertanyaan daripada permasalahan masyarakat tentang yang berkaitan dengan ilmu agama. Itu ijtihad. Nah, ijtihad itu modelnya seperti itu ya. Jadi bisa jadi saya benar gitu, dan bisa jadi saya salah dan kamu yang benar gitu ya. Ijtihad. Makanya kenapa ulama-ulama zaman dulu nggak pernah ada perselisihan ya, ketika itu berbeda pendapat, hatta itu murid dan guru berbeda pendapatnya ya. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik, mazhabnya beda. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, mazhabnya beda. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, mazhabnya beda. Tapi beliau rukun. Kenapa? Perbedaannya didasari oleh ilmu. Karena tadi kaidahnya ilmu. Kalau ijtihad saya bikin mazhab, kamu bikin mazhab. Bisa jadi saya benar, kamu yang salah. Tapi bisa jadi saya yang salah, kamu yang benar. Karena menentukan suatu hukum punya perangkat yang mumpuni, yang dibutuhkan ya, maka katakan Nabi ijtihad itu kalau salah diganjar 1, kalau benar diganjar 2. Jadi kalau gampang aja, kalau ada orang sombong sama ilmu, entah itu ustadz atau siapapun yang nggak mau terima perbedaan pendapat, tanya aja apa artinya kafhaya ain sok. Ada kan di Quran? No, tanyain. Kalau dia bisa ngertiin, baru akui ilmunya. Kalau belum, berarti kita masih punya kemungkinan untuk dapat ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti semua ahli tafsir, semua ulama tafsir akan nafsirin gini ya. Allahu a'lamu bimuradihi. Cuma Allah yang tahu apa yang dimaksud daripada ayat ini. Ayat-ayat mutasyabihat banyak, alif lam mim, alif lam ra, qaf ya ain shad. Yang baru kebongkar baru 2 ya. Toha dan Yasin. Itu pun berdasarkan ahwa ya, pilihan pendapat dari ulama-ulama kita ya. Makanya itu ada sholawat, sholatullah salamullah apa tuh, ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuh baru yasin sama toha itu. Tapi kalau di kitab tafsir tetap yasin Allah alam bimurni, toha Allah alam bimurni. Cuma ahwal ulama-ulama kita para habaib ya, meyakini bahwasanya toha dan yasin itu adalah nama daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk ya, kita ini ya, benar itu hukumnya wajib. Merasa benar yang nggak boleh. Benar wajib, tapi merasa paling benar itu nggak wajib. Ya bahkan jadi haram. Ya. Apalagi cuma permasalahan yang sifatnya cabang, bukan pokok daripada agama. Ya kalau pokok agama semua ulama sepakat, nggak ada yang berbeda pendapat. Sholat itu 5 waktu, puasa itu di bulan Ramadan, zakat, kemudian haji, kemudian apa lagi itu banyak syahadat, semua sepakat. Tapi untuk urusan di luar itu yang sifatnya furu atau cabang ya, berbeda boleh. Yang penting berbedanya didasari dengan ilmu ya, jangan bedanya karena motif yang ngedengar ya, itu nggak bisa dijadikan hujah ya, karena kita ngambil pendapat ya, ulama yang kita dengar disampaikan sama ulama ya kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak duduk
semuanya full ngaji dengan beliau. Jadi kalau mau dijadikan hujah, kita harus full ngaji itu sampai khatam. Jangan sampai enggak khatam. Karena motif-motif itu ada yang sebelumnya diterangkan dan ada sesudahnya. Gitu. Jadi ilmu pertama yang menyebabkan orang sombong. Kemudian apalagi pangkat, harta, pangkat jabatan. Ini orang punya pangkat sekarang masya Allah. Yang aneh sekarang pejabat kalau ngasih bantuan sosial itu udah merasa heroik, benar. Padahal dia digaji dari uang rakyat, ngebagiin lagi kepada rakyat. Seolah-olah ini biasanya ya banyak yang begitu. Banyak. Wah ini Pak ini yang beri bantuan ke daerah ini peduli segala macam. Wah, itu insya Allah pangkat dan jabatan. Ya, apalagi yang pangkatnya cuma RT. Ya, presiden aja nggak boleh, apalagi RT berapa tahun? Pensiun 4 tahun aja. 5 tahun. Ya, kalau kepilih lagi 10 tahun. Habis itu beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikit-dikit buahkan RT, buahkan ini. Wah, jangan saya begitu. Iya, 3 periode. Boleh. Harta, pangkat, jabatan. Ya. Kalau di pemerintahan paling apa ya tadi? Kalau kepilih lagi 10 tahun. Udah habis itu pensiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Yang ketiga, sombong itu disebabkan oleh banyaknya harta. Nih punya duit banyak, tapi orang punya duit mah enak. Ini telunjuknya ampuh biasanya. Oh kerjain. Makanya dulu saya sampaikan, ini telunjuk ini simbol daripada orang-orang kaya. Udah tahu, emang dia nggak pedit. Kalau di masyarakat gampang keluar duit. Jadi kalau orang di Solo tuh pasti nih tangannya begini sakti, nggak perlu wirid, nggak perlu puasa. Kalau punya duit, tunjuk beres. Tapi ingat, ya harta itu yang sesungguhnya punya kita adalah yang sudah kita rasakan manfaatnya. Kalau rumah belum tentu, deposito belum tentu, mobil belum tentu, bini 4 belum tentu. Mobil 2 jadi gosip. Bini 4 itu belum punya kita, belum. Kenapa? Kita metong mati. Habis mati nanti nih kira-kira kawin orang nggak? Ya, cuma pindah. Sampai tadi kuburan tinggal dulu. Udah dikawinin orang. Kalau gue bisa bangun buat cek dulu. Jangan kawin lagi. Insya Allah, makanya jodoh itu nggak ditulis. Ya. Kitab Arba'in yang ditulis cuma rezeki, ajal, ya, amalnya baik atau enggak, di akhirat untung, dia beruntung menjadi orang yang rugi. Jodoh nggak ditulis. Makanya jodoh udah ditulis itu nggak tahu bahasa dari mana. Ya, kenapa? Ada orang yang nikah berkali-kali. Tapi kalau ajal jelas, rizki jelas. Ya, kemudian ini orang amalannya soleh atau nggak soleh. Yang keempat, dia sa'idun atau sa'iyun. Dia itu beruntung atau jadi orang yang menderita tadi akhirat. Itu udah jelas. Tapi kalau jodoh, nah itu gue kan hati cerai ini kawin, ini kawin lagi. Atau dia kawin lagi terus. Makanya nggak bisa sebutkan jodoh. Jadi tadi harta itu sesuatu yang sudah kita nikmati. Yang belum jangan diakui. Jangan diakui. Cuma kita dititipin. Ya. Jangan menang-menang udah ngaji. Kata Pak Ustadz yang itu kasih saya aja lah, kan bukan punya bapak. Jangan. Saya dititipin Allah. Yang dititipin ya berarti dipakai oleh dia. Iya, gitu. Soalnya kalau harta ini udah ini masya Allah, ya. Dikasih satu aja mau, satu dikasih penyakit aja,
Stroke misalkan, kira-kira bisa nikmatin nggak hartanya? Tidak bisa. Berapa banyak orang yang hartanya triliunan, ternyata yang dia bisa nikmati cuma singkong rebus sama air mata air, itu doang. Ya posisinya banyak. Ya, mendingan ya, yang bukan orang kaya, ya, sehat walafiat, iya dapat duit, ya, makan hotpot, makan bego, atau bego, bebek goreng, makan bego itu kan udah bungkus bego, ya, makan bego enak, makan pecel lele enak, pokoknya enak semua. Itu orang kaya udah kena penyakit satu dari Allah, masya Allah. Dan kalau Allah mau ngambil harta kita gampang. Kita lihat kemarin kejadian di Palu, cuma 10 menit habis dulu lagi semuanya. Tsunami habis semuanya. Kalau Allah mau ambil itu harta. Atau dikasih penyakit lagi namanya pikun. Pikun ya. Kira ingat nggak duitnya? Nggak bakal ingat. Bahkan bininya itu lupa. Makanya bininya baru seminggu katanya gitu. Pak, biasanya lu kalau berangkat nyium gua. Kok ini udah seminggu belum tinggal dicium? Kata suaminya, Pak, berarti gua cium siapa nih? Gak tahu pembantunya. Karena pikun tuh anaknya pikun. Tapi ntar jangan dia tinggalin, udah pulang mau nyium lagi ketahuan sama anaknya. Ayo mau mana? Oh, saya kirain ini ibu kamu. Dia pembongkar. Ya itu harta, jabatan, pangkat. Yang terakhir, orang bisa sombong karena ibadah. Ibadah. Jangan ibadah boleh stop-stopnya, tapi jangan merasa lebih baik ibadah kita ketimbang ibadahnya orang lain. Kembali ke konsep alhamdulillah atau la haula wala quwata. Ya, kita ini ibadah karena dikasih kekuatan sama Allah. Kita bisa menghindar dari maksiat karena dikasih kekuatan sama Allah. Allah bukan semata-mata kemampuan dan kehebatan kita. Ya, sekarang banyak sholat tuh, ya nongkrong dulu masuk surga. Nah, ucapan-ucapan begini nih yang meremehkan orang. Belum tentu dia banyak ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita dapat kekuatan ibadah semuanya bisa dilaksanakan, alhamdulillah, ini adalah karunia fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah hindari kita semua dari maksiat yang disebabkan oleh sombong. Sombong itu sudah dikasih tahu oleh Nabi bahwasanya meremehkan manusia, merasa lebih baik, dipunya keutamaan dari manusia, baik itu dari ucapan, baik itu dari hati maupun perbuatan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita diajar oleh Allah dari sifat-sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya rabbana wa ilahana lakal hamd wa lakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi ashabihi ajma'in wa mursalin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim wa'fu anna wa ya azizul ghafur fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma ya Allah maghfiratuka أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجاء عندنا من أعمالنا. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأهلنا وأساتذتنا من أهل لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد، اللهم استر لأمة سيدنا محمد، اللهم عافي لأمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan shalihan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan wa nas'aluka ilman nafi'an ilman ladunya wa nas'aluka al-hikmata wa nas'aluka rizqan halalan kathiran thayyiban wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamama 'ala al-'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina lin-nas. Allahumma barik fi umrina wa barik fi rizqina wa barik fi awladina wa dhurriyyatina wa ilmina wa kasbina wa barik lana fi kulli halin wa fi kulli halin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'da al-maut tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi wa dhul arsyih sayyidina nabiyina wa syafi'ina maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم